Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaria Ashishifa, NIM saya 03, saya dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan video tentang struktur virus untuk memenuhi tugas mikrobiologi pangan saya. Mengapa memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan itu penting? Memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan penting untuk yang pertama, memastikan keamanan pangan. Yang kedua, mengembangkan teknik pengawetan. Yang ketiga, mengontrol proses fermentasi pangan. Yang keempat, mengembangkan produk baru. Yang kelima, melakukan diagnosa dan penelitian. Yang keenam, mematuhi regulasi keamanan pangan. Pengetahuan ini membantu mencegah penyakit bawaan makanan dan memastikan kualitas produk. Nah, begitupun dengan tujuan memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan adalah untuk mencegah penyakit. Lalu mengembangkan pengawetan, mengontrol fermentasi, meningkatkan kualitas produk, memenuhi regulasi keamanan, dan yang terakhir mendukung penelitian. Seperti yang kita ketahui, virus merupakan agen patogen yang dimasukkan sebagai mikroba. Lalu apa sih sebenarnya virus itu? Virus adalah agen patogen atau infeksius yang tubuhnya hanya terdiri dari asam nukleat, bisa DNA atau RNA saja, dan protein yang melindunginya yang disebut dengan kapsid. Oh iya, untuk diketahui, untuk ukuran virus terkecil yang pernah ditemukan itu memiliki diameter 20 nanometer saja. Ukuran ini lebih kecil daripada ribosom. Sedangkan ukuran terbesarnya memiliki diameter sekitar 1500 nanometer. Bahkan ukuran terbesarnya pun nyaris tidak terlihat di bawah mikroskop cahaya. Artinya ukuran virus di sini sangatlah kecil. Nah, berdasarkan penemuan Wendell Stanley, virus itu dapat mengkristalkan diri loh. Pada awalnya, virus disebut sel yang sangat sederhana, tapi di sisi lain, virus dapat mengkristalkan dirinya. Yang jelas-jelas, ciri itu bukanlah menjelaskan makhluk hidup. Lalu, virus bukan sel, sebenarnya mereka apa sih? Jadi, virus itu lebih dekat kekerabatannya untuk dikatakan sebagai partikel penginfeksi. Partikel penginfeksi ini mengandung asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein dan pada beberapa virus dikelilingi oleh membran envelope atau sampul. Next, ke struktur virus yang pertama, yaitu viral genomes. Viral itu viral, genomes itu genomes. Jadi, genomes ini adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh organisme virus. Kita selalu berpikir bahwa konsep gen itu terbuat dari double helix yang DNA. dimiliki oleh virus itu sangat bermacam-macam. DNA yang berpilin ganda. DNA, Tapi konsep itu ternyata tidak berlaku oleh double-stranded virus. RNA dan single-stranded RNA. Hal itu tergantung jenis virusnya sendiri. Nah, berdasarkan asam nukleatnya, virus digolongkan menjadi dua. Ada deoksiribovirus atau virus yang mengandung DNA, dan ada ribovirus atau virus yang mengandung RNA. Jadi, virus ini memiliki satu asam nukleat saja, DNA atau RNA saja, tidak bisa keduanya. Diketahui pula virus yang terkecil hanya mengandung 3 gen saja. Sedangkan virus terbesar memiliki sekitar 100-2000 gen. Struktur virus yang Selubung selanjutnya protein yaitu ini kapsid disebut dan kapsid. envelope. Dan kapsid tadi ini kan tersusun dari disebutkan kalau subunit virus ini protein yang memiliki sangat genom banyak yang dikelilingi yang oleh tersusun selubung dari protein. kapsomer. Lalu virus ini memiliki bentuk-bentuk yang beda-beda. Ada yang berbentuk batang, polihedral, dan bentuk kompleks lainnya.
Oke, kita bahas contohnya satu-satu ya. Yang pertama ada TMV. itu sendiri TMV ini bentuknya merupakan batang, tobacco mosaic kaku, virus. dan Pertama kapsidnya kali tersusun lebih dari ditemukannya 100 virus molekul itu yaitu kapsomer TMV ini. yang berbentuk helix atau silindris. Atas dasar inilah, maka bentuk ini disebut dengan helical virus. Asam nukleat yang ada di dalam TMV ini berupa single-stranded RNA. Oke, berarti tidak ada DNA ya di sini. Nah, TMV ini termasuk ke dalam jenis virus spiral atau helical virus. Sesuai dengan namanya, maka virus spiral ini memiliki bentuk seperti pegas. Selain pada TMV, virus spiral ini dapat ditemukan pula di virus rabies seperti pada gambar di sebelah kanan. Contoh yang kedua ialah adenovirus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini memiliki kapsid yang tersusun dari kapsomer. Kapsomer ini berbentuk polihedris. Bentuk ini sering juga disebut ikosahedral. Bentuk spek ini ini ada ada di tambahan setiap berupa sudut-sudutnya. aksesoris, Dan yaitu fungsinya itu sejenis untuk apa paku sih? atau dikenal sebagai Fungsinya itu spike untuk yang membantu tersusun dari menginfeksi pada protein. sel inang. Nah, asam nukleat yang terkandung di adenovirus ini adalah double-stranded DNA. Kalau di TMV single-stranded RNA, kalau di adenovirus double-stranded DNA. Nah, virus ikosahedral ini memiliki kapsid yang tersusun dari 20 subunit kapsid berbentuk segitiga sama sisi. Bentuk nukleokapsid seperti ini terdapat pada virus polio dan virus herpes yang ada pada gambar sebelah kanan. Contoh yang ketiga adalah influenza virus atau virus influenza. Virus ini memiliki aksesoris juga sama halnya dengan adenovirus. Aksesorisnya itu berupa sampul atau membran envelope dan spike-nya tersusun dari glikoprotein. Kalau adenovirus tadi mengandung spike yang tersusun dari protein, kalau di influenza virus ini itu spike-nya tersusun dari glikoprotein. Virus ini memiliki 8 double helical RNA protein kompleks, dan setiap RNA protein kompleksnya itu terhubung ke dalam viral polymerase. Apa itu viral polymerase? Viral polymerase itu bagian yang memerankan peran penting dalam proses replikasi dan transkripsi. Dan contoh yang terakhir adalah bentuk yang kompleks. Virus ini disebut sebagai bakteriofag T4. Kenapa disebut dengan bakteriofag? Karena virus ini dapat menginfeksi bakteri. Luar biasa ya, virus dapat menginfeksi bakteri, saking kecilnya dia. Nah, di bagian kepala bakteriofag ini berbentuk polihedris sama seperti adenovirus dan memiliki badan ekor. Dan badan ekornya itu terbagi menjadi bagian selubung ekor dan serabut ekor. Nah, T4 ini memiliki asam nukleat yang ada di bagian kepalanya yang berupa double-stranded DNA. Nah, struktur virus ini merupakan kombinasi antara bentuk spiral dan bentuk ikosahedral. Nah, itulah tadi gambaran dari struktur virus. Dapat saya simpulkan, jika kita mulai struktur yang terluar, kita bisa melihat adanya selubung di glikoprotein pada virus yang berselubung. Kemudian ada juga kapsid yang bentuknya bermacam-macam. Selain itu, juga ada protein yang menonjol yang disebut dengan spike, yang berfungsi dalam perlekatan virus ke sel inang. Kemudian, jika masuk ke lebih dalam, kita akan mendapati genom, virus yang berupa DNA atau RNA dengan bentuk yang bervariasi. Baik, segitu saja video dari saya terkait struktur virus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.